Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Kade percaya bahwa semua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit, Kade berdoa Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, dan kalian bisa mengikuti pelajaran online dengan sangat baik. Hari ini mari sebelum Kade share tentang materi di Devotion pagi ini, kita mau sembah Tuhan Yesus terlebih dahulu, kita mau tinggikan Tuhan terlebih dahulu. Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Beberapa menit ke depan kita mau datang, kita mau sembah Tuhan Yesus. Lipat tanganmu dan kita mau sama-sama datang sama Tuhan di pagi hari ini. Dengan napaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan sama-sama. Dengan napaku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bawa hatimu pada Tuhan dengan sungguh hati. Katakan sama-sama dengan Kade. Dengan napaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan napaku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
selalu bersyukur. Di hati kami Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ajari kami Tuhan, sedari kami masih kecil kami belajar untuk kami punya hati yang selalu bersyukur kepadamu, untuk kami punya hati yang selalu hanya memandang kepada Tuhan, untuk kami punya hati yang selalu percaya, untuk kami punya hati yang selalu setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun di hidup kami Tuhan, kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau bawa dan kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Pagi ini sebelum kami mulai kegiatan belajar mengajar Tuhan, kami mau datang sama Tuhan Yesus. Kami mau bawa seutuhnya hidup kami kepadamu. Pakai hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik semua, hari ini Kak De mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan di bawah judul pertobatan. Adik-adik pasti tahu ya, kalau dengar kata pertobatan, udah ngerti Kak De, saya tahu pertobatan itu apa. Iya. Pertobatan dalam hidup kita adik-adik itu bisa terjadi ketika kita ini mengalami yang namanya perjumpaan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, atau kita ngalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Contoh yang paling kecil yang sering kita dengarkan di cerita, ada yang tahu tentang Sakeus? Sakeus itu dia seorang pemungut cukai, kadang dia melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, dia mengambil uang yang bukan bagiannya, dan ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus di suatu waktu dia panjat pohon ara dan dia ketemu dengan Tuhan, tahu apa yang terjadi dengan hidup Sakeus? Hidup Sakeus itu mengalami sebuah perubahan. Sakeus lalu mengembalikan semua uang yang bukan miliknya, yang waktu dia ambil daripada orang-orang, dia kembalikan semua. Dia mengalami sebuah perubahan hidup yang sangat luar biasa ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah hari ini Kak De mau cerita, Kak De mau baca dengan adik-adik tentang kisah seorang tokoh juga yang sangat luar biasa, yang hidupnya mengalami perubahan yang sangat luar biasa ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Adik-adik pasti sudah pernah dengar kisah ini. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kita buka sama-sama, lalu kita baca kitab ini ya. Ya, Kisah Para Rasul 9, temanya adalah Saulus bertobat. Wow, Kak De baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga buat adik-adik ya. Dikatakan di sana, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana dan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperti
perjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya pada suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Adik-adik, ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Adik-adik, ini kisah tentang seorang yang sangat luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Waktu dia belum mengikuti Yesus, dia adalah seorang Farisi yang sangat fanatik. Dia sangat benci kepada murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan hatinya berkoar-koar, dia mengancam, dia juga membunuh setiap murid-murid yang taat kepada Tuhan, yang mengikuti jalan Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan dia itu sampai meminta surat kuasa supaya dia bisa membunuh laki-laki atau perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi, adik-adik, waktu dia dalam perjalanan ke kota Damsyik, di sana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia melihat ada cahaya, lalu dia mendengarkan suara, dan dia tidak bisa melihat. Dan kita baca di kisah ini, prosesnya begitu panjang. 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat, bahkan dia tidak makan dan minum. Dan yang hanya dia lakukan adalah berdoa, dan dia mengalami, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah penglihatan seperti yang Tuhan katakan juga kepada Ananias, murid Tuhan yang ada di sana. Dan setelah Ananias menumpangkan tangan kepadanya, dan kemudian seolah-olah dikatakannya dalam firman tadi, selaput gugur, dia bisa melihat, dia makan minum, dan dia dibaptis. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Orang yang awalnya jahat ini dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dari Paulus, kita sampai di Indonesia ini bisa mendengarkan tentang firman Tuhan. Karena dia adalah murid Tuhan, rasulnya Tuhan yang membawa Injil itu sampai keluar daripada Israel, sampai di daerah Asia, sampai di sini. Dia memberitakannya bagi setiap kita. Adik-adik, Paulus adalah contoh di mana orang yang mengalami Tuhan secara pribadi dan hidupnya diubahkan dengan sangat luar biasa. Hari ini kalau Tuhan bisa pakai Paulus yang sangat jahat itu, dikatakan dia itu benci banget sama orang Kristen, dia benci banget sama orang yang sembah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan saja bisa mengubahkan hatinya, Tuhan bisa pakai hidupnya menjadi alat di dalam tangan Tuhan, berarti Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita. Anak-anak, adik-adik yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu
Yang penting dekatkan dirimu kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan setiap waktu. Tapi Kak De, hidup saya berdosa, datang kepada Tuhan. Mohon ampun sama Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang penuh dengan kasih. Dia akan mengampuni. Dia Allah yang setia dan adil. Adik-adik, sekalipun dosa kita itu merah seperti kermisi, Tuhan menjadikan putih seputih salju. Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita. Tuhan rindu untuk memakai setiap anak-anak seperti Tuhan memakai kehidupan seorang Paulus. Asal hatimu sungguh-sungguh datang dan dekat dengan Tuhan. Kalau Saulus bisa mengalaminya, artinya kita semua juga bisa mengalaminya. Kita semua bisa mengalami Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kita. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Punya waktu-waktu khusus untuk kamu berdoa. Setiap hari ada banyak waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Atur waktumu dengan baik. Jadikan Tuhan sebagai salah satu prioritas dari waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Kadang percaya hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan dipakai seperti Tuhan memakai Saulus. Tuhan memakai Paulus bagi kemuliaan namanya. Kadang percaya di sekolah ini akan bangkit Paulus-Paulus yang baru. Paulus-Paulus yang menjadi berkat. Nama sekolah ini Terang Bangsa. Jadi dari sekolah ini Kak doakan akan bangkit anak-anak yang menjadi terang bagi bangsa ini. Bahkan bukan bangsa ini tapi bangsa-bangsa. Tuhan memakai hidupmu lebih luar biasa lagi. Mari adik-adik, firman Tuhan selesai. Kita mau datang, kita bawa hati kita sungguh kepada Tuhan. Kita angkat lagu tadi sekali lagi dan kita berdoa untuk mengawali kelas di pagi hari ini, mengawali kelas online kalian. Kami doakan Tuhan berkati setiap kehidupan kalian semua. Katakan sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Urapi setiap anak-anak ini Tuhan, berkati seluruh hidup mereka Tuhan, dari pagi sampai siang nanti ketika mereka kelas online. Tuhan Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak ini. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan, bangkitkan mereka menjadi Paulus-Paulus bagi zaman ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar hikmat pengurapan pewahyuan roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Roh yang lapar dan haus akan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan anak-anak siswa Kristen Terang Bangsa. Tuhan mengurapi setiap guru yang ada, mengurapi sekolah ini, memberkati sekolah ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, biar firman ini menjadi benih yang tumbuh dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik sekalian, demikian
demikian devotion pagi ini. Selamat belajar semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.